Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Suryani dengan NIM 1907903. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya buat dengan judul Budaya Pesantren dalam Pembentukan Karakter. Pesantren. Apa sih pesantren itu? Pesantren adalah salah satu lembaga yang tertua di Indonesia, didirikan oleh para ulama, kiai, atau ustadz. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, pengembangan potensi dakwah Islam, serta pelestarian kebudayaan. Dengan demikian, multi peran pesantren itu memberikan harapan sebagai agen perubahan dalam bidang keilmuan dan bidang sosial. Peranan pesantren itu, pesantren merupakan salah satu pendidikan Islam yang memiliki peranan penting untuk membentuk akhlakul karimah dengan menanamkan nilai-nilai akhlak yang luhur di dalam diri para santri. Dan pesantren pula memiliki keunggulan dari lembaga lainnya. Keunggulannya adalah dengan adanya pendidikan karakter, sehingga para santri dituntut untuk mengedepankan adab dan etika, serta berperilaku sopan santun, ramah tamah, soleh dan solehah. Nah, pesantren juga berpotensi untuk menjadikan generasi penerus yang memahami pluralisme dan integrasi antara kebudayaan lokal dan agama Islam. Dan generasi tersebut tercermin oleh santri dan santriwati yang diajarkan ilmu agama Islam, seperti ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan ilmu lainnya yang mereka sangat paham atas ilmu tersebut. Dan mereka mempunyai bekal untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat di kemudian hari. Nah, dalam pondok pesantren itu mempunyai 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah kiai, yang kedua santri, yang ketiga adalah asrama. Kiai merupakan unsur paling pokok dari sebuah pondok pesantren. Beliau mempunyai peranan penting dan menentukan. Selain sebagai guru atau mu'alim yang mengajarkan ilmu agama Islam, kiai merupakan pemimpin yang menentukan arah, bentuk, dan corak pendidikan di dalam pesantrennya. Nah, itulah sebabnya pertumbuhan dan perkembangan keberlangsungan hidup pondok pesantren sangat tergantung ke dalam pribadi kiai yang mengelolanya. Yang kedua, santri. Santri adalah seorang pelajar yang menyerahkan diri kepada kiai, yang diajarkan hidup mandiri. Dan yang ketiga adalah asrama. Asrama memiliki fungsi tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal santri, sebagai tempat belajar santri, dan sebagai latihan hidup untuk mandiri untuk santri. Nah, dari situ saya akan mengambil beberapa contoh dalam penanaman akhlak yang saya ambil dari salah satu pondok modern Darul Qolam. Di dalam pondok modern Darul Qolam ini menanamkan 3 metode. Metode yang pertama adalah metode keteladanan. Nah, metode keteladanan ini
adalah penanaman akhlak di pondok pesantren dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan pada diri santri, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ia akan merasa takut atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan metode keteladanan ini digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberikan contoh suri tauladan, karena dalam budaya pesantren itu ditunjukkan suri tauladan. Maka dari itu seorang kiai atau ustadz dan para pengurus harus memberi contoh yang baik kepada para santri. Dan yang kedua adalah metode pembiasaan atau metode latihan. Nah, metode latihan atau pembiasaan ini adalah mendidik dengan cara memberikan latihan-latihan untuk membiasakannya. Nah, pendidikan di pondok pesantren ini memiliki ciri khas pendidikannya yang mengedepankan agama Islam dengan mendekatkan santri dengan Al-Quran dan kitab-kitab. Dan pembiasaan ini seperti pembiasaan Muhadharah Akbar. Apa sih Muhadharah Akbar itu? Muhadharah Akbar itu santri dibiasakan pidato di depan umum. Dan acara-acara yang bermanfaat lainnya seperti takbik akbar dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada metode ganjaran atau hukuman. Nah, metode ganjaran atau hukuman ini sangat efektif untuk mengontrol perilaku santri di pondok pesantren. Nah, peraturan kedisiplinan ini diutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti santri dibiasakan untuk bangun tepat waktu, sholat berjamaah 5 waktu, dan membersihkan lingkungan, mengikuti kegiatan belajar, mengajar, dan yang lainnya. Nah, kedisiplinan ini menimbulkan kebiasaan positif di dalam diri para santri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.